Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bagi kita semua. Salam kebajikan. The night is young and the moon shining bright. Got my fingers on the keys, ready to ignite. The crowd's on fire, they're begging for more. Gonna give them all I got, gonna shake the floor. Rock until the break of dawn, can't slow me down. The music's in my veins, I'm the king of this town. Saudara saya yang jualan nasi goreng itu lewatnya lewat sana, nggak berani lewat sini. Takutnya bully. Itu depan yang gerbang hijau itu. Oh iya. Itu masih ada lubang besar gitu. Kita sempat jatuh, tapi emang nggak parah sih, tapi pernah jatuh di situ. Seberapa sering sih Bapak melewati jalan itu? Setiap hari yang nganter sekolah. Menurut Bapak, apa dampak jalan rusak terhadap kenyamanan dan keselamatan Bapak sebagai penjalan kaki, pengendara dan warga di sini? Kurang nyaman. Menurut Bapak, apa penyebab utama kerusakan dari jalan itu? Ya karena nggak pernah dibenahin. Setiap kerusakan air toh itu resapannya kurang tertata, lalu memang sering rusak. Memang nggak pernah dibenahin, cuma dicor sama warga aja, dicor pakai semen aja. Pernah nggak Bapak tersandung atau kecelakaan di melewati jalan itu? Kalau saya nggak pernah. Kalau dengar orang pernah ya, dengar orang kan itu banyak yang lubang-lubang. Tapi ini barusan dicor kemarin tanggal berapa? Dicor sama RT10. Semen dulu, semen dikit-dikit itu. Yang lubang-lubang besar-besar itu. Karena banyak sering jatuh anak-anak itu. Kadang yang jalan nggak mau minggir karena baja. Akhirnya kan mobilnya nggak bisa lewat. Iya. Bapak bisa menyampaikan saran Bapak kepada pemerintah mengenai jalan ini. Saya dengar sama ke RW sudah diajukan ke apa ya? Musreng. Musreng katanya sudah diajukan. Katanya kemarin akhir tahun itu mau diaspal. Katanya. Tapi kok sampai sekarang kok belum turun-turun. Katanya akhir tahun kemarin. Nanti awal bulan tahun. Tapi nggak ada sampai sekarang. Akhirnya sama RT10 itu karena belum cuma dijanjikan aja. Akhirnya cuma disemen. Sebagai mahasiswa Unmer sendiri, apakah jalan rusak itu pernah menghambat perjalanan Kakak waktu pernah lewat? Ya tentu saja menghambat ya, namanya juga jalan rusak pasti transportasi lalu lintas kita pasti terhambat. Pastinya Kakak sering dong lewat sini kan? Sering sekali, hampir tiap hari ke kampus juga pasti bolak-balik lewat sini. Apakah Kakak pernah mengetahui ada kecelakaan akhir-akhir ini atau? Kalau mengetahui kecelakaan orang nggak tahu ya, tapi saya pernah sekali sama kakaknya sendiri. Iya, sekali waktu itu depan yang gerbang hijau itu. Oh iya. Itu masih ada apa ya, lubang besar gitu. Kita sempat jatuh, tapi emang nggak parah sih, tapi pernah jatuh di situ. Apa harapan Kakak untuk pemerintahan tentang jalan yang rusak ini, Kak? Oh, harapan sih ini kan kelihatan udah diperbaiki ya. Tapi kayaknya kemungkinan untuk rusaknya lagi itu besar. Jadi kalau harapan sih mungkin kalau memang niatnya mau diperbaiki yang untuk jangka panjangnya masih bagus. Kalau kayak gini, ini perbaiknya kayak kesannya kayak asal-asalan gitu. Jadi untuk jangka pendek ke depan ini untuk ya mungkin tahan 1 tahun kayaknya nggak nyampe. Tapi pasti dia rusak lagi dalam hal. Jadinya bukan berarti perbaik untuk lebih bagus, malah kayak hanya buat itulah formalitas aja perbaiknya gitu. Solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan jalan ini menurut Kakak gimana? Solusi Kakak sendiri? Untuk jalan rusak ini. Sebenarnya solusinya kita nggak bisa turun tangan langsung ya untuk perbaiki. Tapi menyuarakan itu bisa kita mulai dulu ke kampus gitu kan ya. Solusinya biar bisa disampaikan ke pemerintah ataupun kita bisa beri itu
apa namanya, masukan-masukan gitu ke pemerintah gimana menyampaikan keluh kesah aja, sehingga apa yang kita rasakan itu sampai ke mereka sehingga mereka memperbaiki itu. Mungkin untuk solusi nyatanya sih kalau kita sebagai mahasiswa susah juga ya kalau langsung ke pemerintah, tapi bisa saja kita berikan masukan, menyampaikan keluh kesah kita gitu. Kalau jalan rusak di daerah, Bukan sering, tapi memang karena saya kuliahnya di Unmer juga. Saya sendiri fakultas psikologi, di mana saya sering lewat di situ, bukan tapi mungkin setiap hari saya sering lewat di situ. apa dampak dari jalan rusak tersebut terhadap kendaraan kakak? Kalau dampak ya mungkin tidak, tapi rasa sedikit kecewa atau kemacetan di situ yang sering menghambat gitu. Kalau merusak kendaraan, kecuali dalam posisi orang yang beralkohol, larinya ngebut-ngebutan, itu memang kondisinya pasti larinya ke kendaraan. Tapi ketika kita jalannya biasa saja, itu aman. Tapi di situ itu jalannya memang lubang-lubang ya. Ada tempat tertentu itu yang lubangnya besar itu. Nah itu teman saya pernah jatuh di situ. Itu juga salah satu aset jalan yang fatal sih, yang berbahaya di situ menurut saya. Kalau kakak sendiri pernah mengalami kecelakaan di situ? Kalau saya sendiri tidak, tapi kemacetan iya. Karena memang jalannya lubang-lubang, sempit. Itu saja sih. Menurut kakak seberapa penting perbaikan jalan ini untuk dilakukan segera? Ya kalau memang bilang penting ya penting sekali, karena itu aset utama ya, mahasiswa, anak kos di situ, kendaraan masyarakat setempat. Mungkin kalau mau bilang persen, 100% sangat penting untuk perubahan jalan di situ. Kakak terkait kondisi jalan yang rusak ini ke depannya? Harapan sih ada perubahan ya, karena memang itu fasilitas jalan itu yang sangat penting. Harapan besar semoga jalan ini bisa diperbaiki agar bisa semua kendaraan itu berjalan yang lancar, yang jalan kaki juga nyaman. Itu sih besarnya. Sudah 6 bulan yang lalu rusaknya. Kenapa rusak? Karena hujan. Karena hujan, kemudian gorong-gorong di dalam situ tidak ada. Terus katanya dulu juga itu diperbaikinya sama provinsi ya Pak? enggak, kalau yang sebelahnya Unmer ini, sebelahnya BM toh, kita yang memperbaiki ya, kita minta anggaran dari Pokir ya, dari Pokir Dewan, pokok-pokok pikiran Dewan, itu kita perbaiki jalan itu. Sudah saat itu Yang Bapak hadapi dalam mengupayakan perbaikan jalan? kendalanya memang anggaran ya, karena ada efisiensi anggaran di pemerintah kota, sehingga anggaran perbaikan itu sudah kami usulkan menunggu dari Dinas PUPR. Memang sudah disurvei ya, tapi belum bisa terrealisasi karena memang anggarannya terbatas. Bapak ini solusi jangka pendek atau jangka panjang, apa yang paling realistis untuk mengatasi masalah ini? Kalau jangka panjangnya memang kita kalau menunggu dari pemerintah agak sulit ya. Iya Pak. Karena satu sisi anggaran, efisiensi anggaran, kemudian APBD ini terbatas, kemudian perubahan APBD juga cukup lama, masih menunggu sampai Oktober, kemudian adanya kegiatan di Kota Malang Porprov ini yang banyak makan anggaran, sehingga semua pengalian anggaran itu ada. Nah, itu jangka panjangnya memang kita harus menunggu. Kalau boleh tahu, apa harapan Pak RW untuk pemerintah atau dinas terkait soal jalan ini? Kalau harapan saya, dari dulu harapan saya diperbaiki yang pasti ya, diperbaiki. Tapi karena kembali lagi anggaran ya, mau apa kita? Kan begitu ya. Itu yang tidak bisa kita memaksa, karena anggaran APBD ini dari PAD, sumber PAD yang ada di Kota Malang. Sedangkan PAD kita kan banyak terserap untuk kegiatan olahraga Porprov ini. Malang sebagai tuan rumah. Itu. Kalau penambalan kemarin itu inisiatif dari warga RT 10. Ya, satu RT menambal itu karena memang pernah ada kejadian gerobak terguling.
Sehingga karena menunggu lama diinisiasi oleh warga di RT 10 untuk diperbaiki itu. Cuman ketahanan yang diperbaiki itu tidak bisa bertahan lama dan itu akan segera. Kalau untuk perbaikannya kemarin tuh gotong royong atau? Gotong royong. Dan saya ini keterbatasan anggaran ya. Jadi di RW saya ini walaupun masyarakatnya banyak, anak kosnya banyak, tapi saya tidak ada tekanan untuk anak kos. Ya. Jadi anak kos kalau di sini tuh hanya membayar iuran sampah 5.000 sebulan, ya. Selebihnya tidak ada. Maka saya tidak punya kas RW. Kalau saya punya kas RW saya kerjakan itu. Satu itu. Yang kedua, tidak ada usaha yang ada di wilayah saya seperti Indomaret apa. Indomaret sana itu kan ikut di RW 6. Sehingga pemasukan saya tidak ada. Saya hanya mengandalkan kegiatan dari warga, masyarakat. Kalau seperti besok ini di bulan Juli tanggal 8 ini kami ada genitri tempo dulu, ya itu memang kegiatan rutinitas. Itu pun kita juga mencari duit untuk kegiatan yang lain. Jadi seperti itu ya. Faktor utama penyebab kerusakan jalan di wilayah menurut PUPR. Menurut PUPR, oke. Jadi kalau secara teknis ya, yang namanya standar teknis dan umur rencana. Nah, pelaksanaan di lapangan, kalau misalnya ada perbaikan, kami pasti memperhitungkan dua faktor tersebut. Kalau misalnya ada terjadi kerusakan yang ada dua kasus ya, kerusakannya ada yang dalam umur, ada yang di luar umur. Kalau terjadi kerusakannya di dalam umur rencana, itu penyebabnya bisa beberapa hal. Yang pertama, mungkin tidak faktor cuaca. Nah, faktor cuaca yang didukung dengan tidak adanya sarana drainase yang memadai. Jadi air cenderung genang itu bisa mempercepat umur. Yang kedua, kondisi lalin yang volumenya tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaporan kerusakan jalan yang berlaku saat ini? Kalau mekanisme pelaporannya, kita punya satu forum yang namanya Sambat online. Ya, mungkin pernah dengar ya. Itu kita bisa WA, bisa telepon, atau bisa laporan langsung ke sini. Nggak perlu pakai format macam-macam, datang aja bawa badan sama bawa foto. Kalau ada suratnya biar nanti. Jadi kalau misalnya enggak, bisa langsung ke sekretariat kami. Ini ada kerusakan di lokasi ini, fotonya ini, kami mau menyampaikan laporan. Nanti kami akan dapat notice dari sekretariat untuk dicek lah. Yang ketiga, apakah PUPR memiliki data terbaru tentang jumlah atau lokasi jalan rusak di daerah ini? Di lokasi ini saja? Kalau sampai pendataan itu kita punya yang namanya survei kondisi jalan. Itu berlaku di seluruh wilayah Kota Malang, bukan cuma di Jalan Besar Jati Barat. Dan survei kondisi ini dibuat artinya setiap tahun sekali. Kita mensurvei dan membuat rekapitulasi kondisi jalan-jalan di Kota Malang itu sekarang seperti apa. Nanti ada ratingnya, mulai dari yang baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Apa langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan PUPR untuk menangani jalan rusak di wilayah Pincang ini? Oke, jadi dari dokumen perencanaan pengembangan kami itu ada format pemeliharaan jalan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala. Semuanya tergantung tingkat kerusakan dan tingkat urgensitasnya. Kalau untuk pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin itu di dokumen kami itu sudah tertera lokasinya. Apa ada program percepatan perbaikan jalan yang bisa diusulkan oleh masyarakat? Pembangunan fisik itu kan bisa selain dari Rembang, kalau pernah dengar, kan ada Jari Pokir juga. Bagaimana PUPR memastikan kualitas jalan agar tidak cepat rusak kembali? Kan pertama pada waktu proses perencanaan kami pastikan sesuai standar semuanya. Kemudian waktu pelaksanaan kami juga mengawasi. Nanti ada setiap pelaksanaan pasti ada tim dari kami yang turun lapangan untuk mengawasi pelaksanaan mulai awal sampai selesai. Itu kan pasti kita lihat langsung ya. Apa strategi PUPR dalam mencegah kerusakan jalan yang ulang, terutama di musim hujan? Nanti yang harus pertama kali dibenerin sebelum mengulang lagi benerin jalannya, drainasenya harus ditingkatkan. Untuk pihak PUPR itu ada riset jalan nggak? Misalnya 6 bulan sekali atau gitu? Pengecekan kondisi itu sih di survei kondisi itu 1 tahun sekali kami. 1 tahun. Sekali. Terus kalau misalnya ada laporan masuk di luar
misalnya survei kembali kami laporannya jadinya di bulan Desember gitu ya. Terus untuk pelaksanaan survei kembali kan baru di tahun berikutnya, mungkin startnya di pertengahan tahun. Kalau ada pengaduan antara Januari sampai pertengahan tahun itu kan biasanya judul belakangan. Berarti itu untuk masyarakat kan beberapa kali itu menambal jalan di situ. Pendapat Ibu sendiri. Ya itu namanya orang sumpek ya, apalagi mereka udah ngajuin proposal berkali-kali belum ada penanganan. Kalau mereka sampai ambil tindakan sendiri ya tidak ada yang bisa disalahkan. Kalaupun ternyata yang dipakai nempel itu barang seadanya ya kita juga nggak bisa nyalakan juga. Gimana pun juga material yang dipakai itu juga bukan material yang murah untuk ditanggung masyarakat gitu ya. Jadi ya Untuk tahun ini apa ada kendala anggaran atau efisiensi anggaran? alhamdulillah banyak ya efisiensi tahun ini. Jadi terus terang harusnya ada sekitar 25 miliar yang dipotong tahun ini untuk efisiensi. Biarpun itu nanti pelaksanaannya bukan di bidang tadi, tapi untuk anggaran itu lumayan mengurangi target perbaikan jalan kota Malang cukup gede ya. Sangat disayangkan tapi namanya kebijakan ya kita. Ibu, kalau menurut Ibu, ada nggak alternatif kebijakan dari PUPR untuk jalannya yang bisa? Kalau bisa dibijakan atau sosialisasi mungkin kalau dari drainasinya. Jadi kalau ada jalannya khususnya dengan drainasinya itu kita paling mengimbau masyarakat agar ya jangan buang sampah. Paling gitu aja. Kalau kelompok kami mengambil masalah sosial atau proyek citizen ini mengenai jalan rusak di samping fakultas kita, yaitu di Pisang Candi Barat RT 10 RW 4. Dan untuk judul dari kelompok kami itu Turu, Tunjuk Rusak Urus. Kenapa kami ngambil Turu? Karena kami mendapat penolakan 4 kali dari dinas terkait. Dari awal ditugaskan kurang lebih 3 bulan, yang artinya ya sindiran halus untuk pemerintah. Untuk identifikasi masalah, jalan di kawasan Pisang Candi yaitu RT 10 RW 4, tepatnya di samping Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, mengalami kerusakan serius berupa jalan berlubang, aspal mengelupas dan juga permukaan yang tidak rata. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pemotor, pejalan kaki, serta para pedagang yang melintas. Salah satu insiden yang pernah terjadi adalah tergulingnya gerobak dagangan, yang mana pada sore hari para pedagang yang dari belakang ini berdagang di depan itu. Gerobak pedagang tersebut terperosok karena rodanya masuk ke dalam lubang jalan. Peristiwa ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga tidak menunjukkan betapa berbahayanya kondisi jalan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti yang kita tahu, alternatif sementara setelah kelompok kami melakukan wawancara pada 3 bulan yang lalu, warga setempat dan RT RW melakukan tambal sulam di sini dengan dana pribadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Bapak. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bagi kita semua. Stefanus selaku pasien pamotani. Lalu ada Februaria tugasnya itu sebagai asisten kami semua. Lalu Aulia sebagai dokumenter. Lalu saya sendiri sebagai brainstormer. Dan kami ada dia yaitu sebagai mentor. Yang kami wawancara kurang lebih ada 20 orang. Tapi nggak kami tayangin semua di sini, Pak. Wawancara itu ya? Bukan sekarang. Apa? Ini sebenarnya siapa sih yang nggak tahu? Saya Februaria. Untuk yang alternatif kemarin warga sekitar, Pak. Mulai awal. Iya. Mulai awal pengaspalan ini memang pure dari enggak. Dari kemarin dari pemerintah jalan rusak baru yang dapat saya ingin mewawancari Bapak mengenai jalan rusak yang ada di sebelah fakultas. Iya. Seberapa sering sih Bapak melewati jalan itu? Setiap hari. Karena udah ke sekolah. Menurut Bapak, apa dampak jalan rusak terhadap kenyamanan dan keselamatan Bapak sebagai penjalan kaki, pengendara dan warga di sini? Kurang nyaman. Menurut Bapak, apa penyebab utama kerusakan dari jalan itu? Ya karena nggak pernah dibenahin. Setiap kerusakan air atau itu sampahnya kurang tertata, lalu memang sering rusak. Memang nggak pernah dibenahin, cuma dicor sama warga, dicor pakai semen aja. Pernah nggak Bapak tersandung atau kecelakaan di melewati jalan? Kalau saya nggak pernah, kalau dengar orang pernah ya, dengar orang yang itu banyak yang luka-luka. Tapi ini barusan dicor kemarin tanggal berapa? Cor sampai 10 semen dikit-dikit itu, yang luka-luka besar-besar itu, karena banyak sering jatuh anak-anak itu. Kadang yang jalan nggak mau minggir karena pajak, akhirnya kan mobilnya nggak bisa lewat. Ya. Bapak bisa menyampaikan saran Bapak kepada pemerintah mengenai jalan. Saya dengar sama KRBA sudah diajukan ke Musreng katanya sudah diajukan, katanya kemarin akhir tahun itu mau diaspal katanya, tapi kok sampai sekarang kok belum turun, katanya akhir tahun kemarin. Nanti awal bulan tapi nggak ada sampai sekarang. Akhirnya sama RT 10 itu karena belum cuma dijanjikan aja, ini cuma yang di semen aja itu, karena yang sudah parah itu. Kalau mau jelasnya bisa nanti tanya ke RT 10-nya. Makasih ya Bapak. Itu yang saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani dari pengurus ini mahasiswa. Saya Verena. langsung ini ya. Jalan di samping sekolah di Tanya boleh? Terus yang security yang Itu rata-rata masih bagus ya? Yang lain Pak. Ini ada saya juga ada wajah. Iya, dia bilang. Saya Zaira dari Bandung Pak, sama saya Sadari. Ini saya Dia dari Flores, sama semester 2. Mungkin kalau bisa ceritakan gimana kondisi jalan di kampung kita sekarang? kondisi jalan rusak ini Yang di sebelahnya PN. Terus Mungkin tolong bisa menjelaskan kapan? sudah 6 bulan yang lalu.
Jadi salah ya Pak, hasilnya Kenapa rusak? Karena hujan. Karena hujan, kemudian gorong-gorong di dalam itu tidak ada. Terus katanya dulu juga itu diperbaiki sama provinsi. yang sebanyak perbaiki Dari dinas itu PUPR, namanya ini apa mengenai gorong-gorong itu terakhir itu dikerjakan oleh provinsi dan itu memang pokoknya untuk pemerintahan Malang dia nggak bertanggung jawab tentang itu. Lalu kenapa jalan ini tidak diperbaiki? Karena ada efisiensi anggaran Pak. Anggaran Kota Malang itu 36 miliar untuk perbaikan jalan. Namun efisiensi pada tahun ini adalah 20 miliar. 25 miliar. Yang mana berarti kita hanya punya 11 miliar untuk perbaikan jalan. dan upaya perbaikan. Kendalanya memang anggarannya karena ada efisiensi anggaran di pemerintah kota sehingga anggaran perbaikan itu sudah kan. Atau sampai ini alternatif kebijakan apa? Alternatif Kita ambil dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 24 ayat 1 yaitu penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, jika penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki, Ayo bagi kita semua gitu. Annyeong. Bye, sekian dari kita. Juga belum beres, Steve. Ayo balikin gue. Merayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kuat. Karena kita dulu, ya kena hujan, kena dingin, jarang kena panas. Nah ini orangnya. Ini yang punya rumah itu depan itu. Ini dia. Jadi tanyain. harapan bocor aja. Mestinya, walau kita tahu nyatanya Stella jeruk kanan kiri. semua tak baik